Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi, seorang pejabat tinggi Rusia baru saja mengeluarkan klaim yang, wah, provokatif banget. Ini semua tentang masa depan dolar AS dan utang nasionalnya yang super besar. Yuk, kita bedah apa sih sebenarnya yang lagi dibicarakan ini? Nah, inti dari semua ini adalah angka yang bikin geleng-geleng kepala. 35 triliun dolar. Ya, segitulah besarnya utang nasional Amerika Serikat saat ini. Biar kebayang, angka ini tuh jauh lebih besar dari gabungan PDB banyak negara maju loh. Dan angka inilah yang jadi pemicu seluruh klaim yang akan kita bahas. Dan ini dia tuduhan utamanya, setidaknya dari sudut pandang Rusia. Pernyataan ini keluar dari Anton Kobiakov, seorang penasihat Presiden Putin di Forum Ekonomi Timur. Intinya, dia menuduh Amerika Serikat punya rencana radikal buat ngatasin utangnya. Dan katanya, rencana itu bakal melibatkan kita semua. Jadi, pertanyaannya, kenapa sih klaim segila ini bisa muncul? Oke, mari kita coba pahami apa dugaan motif di baliknya. Menurut klaim ini, ada beberapa alasan. Pertama, ya jelas, utang 35 triliun dolar itu sendiri gede banget. Kedua, kepercayaan global terhadap dolar katanya lagi menurun. Nah, menurut Kobiakov, rencana ini adalah cara Amerika buat ibaratnya neken tombol reset, hapus utang dan mulai lagi dari nol. Ini juga dianggap sebagai bagian dari pola sejarah, di mana AS dituduh sering menyelesaikan masalah dalam negerinya dengan cara yang merugikan negara lain. Penasihat Putin ini juga nggak asal bicara loh. Dia mencoba membingkainya dengan contoh-contoh sejarah. Dia menunjuk ke era 1930-an dan 1970-an, di mana menurutnya Amerika pernah melakukan hal serupa. Nah, sekarang klaimnya adalah babak ketiga sedang disiapkan. Dan kali ini arenanya adalah dunia kripto. Oke, setelah kita paham kenapanya, sekarang kita masuk ke gimananya. Jadi, gimana persisnya dugaan Amerika Serikat bakal pakai kripto untuk menghapus utang raksasanya? Katanya sih rencananya ada 4 langkah. Pertama, utang raksasa itu dipindahin ke dunia digital, ke awan kripto. Kedua, sebagian utang itu diubah jadi stablecoin. Nah, langkah kuncinya ada di nomor 3. Amerika Serikat kemudian akan mendevaluasi atau menjatuhkan nilai stablecoin itu. Akibatnya, nilai utang itu lenyap begitu saja. Hasil akhirnya, langkah keempat, mereka bisa mulai lagi dengan neraca keuangan yang bersih, sementara ya para pemegang aset kripto di seluruh dunia yang menanggung kerugiannya. Jadi, poin pentingnya di sini, ini bukan cuma manuver keuangan biasa. Kalau skenario ini beneran terjadi, dampaknya diperingatkan bisa jadi bencana besar bagi stabilitas sistem keuangan global. Ini bisa mengguncang pasar dan kepercayaan di seluruh dunia. Dan dampaknya itu jauh lebih besar dari sekedar pasar keuangan. Dugaan tindakan ini, menurut narasinya, bakal secara fundamental mengubah peta ekonomi global dan memicu pergeseran geopolitik yang sangat besar. Pergeseran ini digambarkan seperti ini. Kita pindah dari sistem lama yang didominasi dolar AS ke sistem baru yang, ya, terpecah-pecah. Dunia nggak lagi bersatu di bawah satu mata uang global, tapi terbagi jadi beberapa zona makroekonomi regional. Misalnya ada Asia Raya, di mana negara-negara di sana bekerja sama untuk urusan pangan dan energi mereka sendiri. Nah, pergeseran ini katanya akan memicu beberapa tren penting. Dunia secara umum mulai menjauh dari uang fiat, ekonomi di kawasan Eurasia makin ngebut integrasinya, dan kekuatan pasar baru seperti Asia Tenggara jadi begitu besar sampai bisa menggantikan permintaan dari pasar-pasar tradisional Eropa. Singkatnya pesannya adalah bersiap-siap untuk guncangan ekonomi besar di depan. Oke, melihat potensi kekacauan global ini, terus gimana dong respon Rusia? Nah, sekarang kita pindah ke bagian kedua dari analisis ini. Bagaimana Rusia katanya berencana buat beradaptasi dan mengubah ekonominya sendiri. Tujuan utamanya adalah transisi cepat ke ekonomi sisi penawaran. Gampangnya gini deh, ini bukan cuma soal gantiin barang impor, tapi secara fundamental membangun kapasitas produksi di dalam negeri. Tujuannya supaya ekonominya lebih mandiri dan gak terlalu bergantung sama dunia luar. Buat mencapai ini, pemerintah Rusia katanya punya daftar tugas yang spesifik. Mereka harus bikin model perdagangan nasional yang baru, menerapkan rubel digital secara masif, dan yang paling penting, ngebut pengembangan teknologi. Ini juga artinya merombak pasar tenaga kerja dan, yang paling krusial, mengurangi ketergantungan sama pemasukan dari ekspor minyak dan gas. Soal tantangan teknologi ini, wah nggak main-main. Coba lihat aja data robot industri ini. Rusia punya 16 robot per 10.000 orang.
Bandingkan dengan Tiongkok yang punya 400 dan Korea Selatan yang sampai 1000. Kelihatan banget kan ada kesenjangan besar yang harus dikejar. Ini menunjukkan betapa mendesaknya urusan otomatisasi dan robotisasi bagi mereka. Dan kutipan ini benar-benar merangkum alasan strategis di balik semua ini. Peringatannya jelas banget. Kalau sebuah negara terlalu bergantung sama pendapatan dari sumber daya alam, negara itu bisa kehilangan daya saingnya, dan pada akhirnya kedaulatannya juga bisa terancam. Ini jadi dorongan kuat untuk membangun ekonomi yang lebih beragam dan tahan banting. Jadi setelah kita bedah semua klaim yang berani ini, dan juga respons yang diusulkan, kita jadi punya satu pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar sedang menyaksikan akhir dari tatanan ekonomi yang selama ini kita kenal? Apakah dunia yang terpecah menjadi blok-blok regional adalah masa depan yang nggak bisa dihindari? Ini adalah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan bersama.